Hai teman-teman, perkenalkan saya Theo. Saya Dion. Kami hari ini akan menjelaskan mengenai salah satu pemikiran dari tokoh abad pertengahan, yakni Santo Thomas Aquinas. Kami hari ini akan membahas mengenai hukum yang berasal dari karya Thomas Aquinas yang berjudul Summa Theologiae Prima Secundae Quaestio 90 artikel 1 dan artikel 2. Penasaran? Yuk tonton video yang satu ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam artikel yang pertama, di mana pertanyaannya adalah apakah hukum berasal dari akal budi? Nah, pada bagian ini terdapat 3 keberatan atau 3 objection. Keberatan yang pertama adalah mengatakan bahwa hukum tidak datang dari akal budi. Ini dikatakan oleh sang rasul. Nah, sang rasul ini adalah Santo Paulus, di mana ia berkata bahwa aku melihat hukum lain dalam anggota-anggota saya. Nah, jadi hukum ini ada dalam bagian tubuh manusia. Sedangkan akal budi bukanlah bagian dari tubuh manusia, maka akal budi bukan menyebabkan adanya hukum. Lalu pada bagian keberatan yang kedua, katakan bahwa akal budi berisi kekuatan, kebiasaan atau habitus dan juga tindakan. Nah, dari sini akal budi adalah kekuatan dan bukan hukum. Oleh karena itu, hukum tidak bisa dijadikan oleh akal budi, karena kebiasaan akal budi atau intellectual habits adalah intellectual virtues. Hukum adalah perintah, bukan sebuah pengetahuan yang ada dalam akal budi manusia. Misalnya nih, kalau kita sedang tidur, nah kalau kita sedang tidur kan kita pasti nggak menggunakan akal budi ya, artinya kita tidak berpikir dan semacamnya. Sedangkan hukum kan pada kenyataannya tidak bisa hilang. Maka dari itu di sini keberatan ini menekankan bahwa hukum bukan merupakan bagian dari akal budi. Dan keberatan yang ketiga adalah dari Isidorus dari Seville, di mana ia mengatakan bahwa hukum tidak dibentuk oleh akal budi, melainkan oleh kehendak. Karena kehendak adalah yang menggerakkan kita untuk bertindak. Apapun yang diinginkan penguasa memiliki kekuatan hukum. Berikutnya kita akan masuk ke bagian jawaban dari Santo Thomas Aquinas. Nah, pada bagian kedua, Thomas Aquinas menjawab bahwa sebelum dia menjawab, ia menuliskan mengenai on the contrary, di mana semua hukum itu berfungsi untuk memerintahkan dan melarang. Ini seperti ia tulis dalam Quaestio 17 pasal 1, di mana yang memerintah adalah akal budi. Dan oleh karena itu, hukum haruslah sesuatu yang berkaitan dengan akal budi. Nah, setelah itu ia menjawab pada bagian saya menjawab atau I answer. Nah, ia mengatakan bahwa kita dapat mengatakan bahwa hukum mengatur dan mengukur tindakan manusia. Hukum mendorong manusia untuk melakukan sesuatu atau mencegah manusia untuk melakukan sesuatu. Nah, lalu Thomas juga menuliskan bahwa mengenai etimologi dari hukum itu sendiri, bahwa kata hukum berasal dari bahasa Latin yang berarti lex, di mana lex berarti adalah ligare, yakni yang berarti mengikat. Oleh karena itu, hukum mengikat manusia untuk bertindak dengan cara tertentu. Nah, oleh karena itu, kalau aturan dan ukuran manusia bertindak adalah akal budi, karena akal budi mengarahkan tindakan ke tujuan yang tepat. Nah, oleh karena itu, di sini Thomas menekankan bahwa tindakan dan ukuran manusia bertindak adalah akal budi itu sendiri, karena akal budi itu mampu mengarahkan semua tindakan-tindakan manusia kepada tujuan-tujuan yang tepat. Dan dia juga mengutip dari pendapat Aristoteles, tujuan merupakan prinsip utama atau pertama dari semua tindakan. Jadi sebagaimana Aristoteles mengatakan bahwa segala tindakan manusia itu memiliki sebuah tujuan. Karena kan kita tahu bahwa pemikiran si Aristoteles adalah pemikiran yang sangat teleologis atau menekankan adanya tujuan dalam tindakan. Oleh karena itu, semua prinsip dalam setiap genus yang satu itu memiliki aturan dan ukuran genus itu. Nah, misalnya teman-teman, misalnya kata satu merupakan prinsip dan aturan serta ukuran dari bilangan. Jadi kalau kita mengatakan satu, maka kata satu ini sudah terkait dengan prinsip-prinsip bilangan. Lalu kalau ada misalkan gerakan pertama atau first move, maka itu merupakan prinsip dan ukuran dari semua gerakan. Nah, dengan demikian
karena intelek merupakan asas hukum yang pertama atau the first principle, maka hukum berasal dari akal budi. Karena hukum itu dibentuk oleh akal budi sendiri, yang mana akal budi adalah prinsip pertama. Demikian tadi jawaban dari Santo Thomas Aquinas. Nah, pada bagian ketiga ini Thomas hendak menjawab keberatan-keberatan yang diajukan untuk melawan tesisnya. Ada 3 jawaban yang ia ungkapkan pada bagian ini. Pertama, dia mengatakan bahwa Santo Paulus itu mengatakan bahwa ada hukum dalam anggota-anggota badan manusia itu karena yang Santo Paulus maksudkan adalah indera kedua, hasrat manusia. Jadi kalau misalkan kita mulai lapar, mulai haus, maka hukumnya adalah kita mencari makan dan mencari minum. Nah, demikian. Jadi dari sini Santo Paulus lebih menekankan mengenai hukum-hukum dalam anggota badan kita sebagai manusia. Tidak ada ketidakcocokan antara hukum dalam anggota tubuh kita dan juga hukum di akal budi, karena semuanya adalah saling melengkapi. Lalu pada balasan untuk keberatan yang kedua, Thomas mengatakan bahwa dalam sebuah tindakan yang eksternal atau tindakan-tindakan kita sehari-hari, kita menemukan ada 2 hal, yakni pertama, tindakan itu sendiri dan juga produk dari tindakan itu. Nah, jadi misalnya kalau tindakan itu sendiri adalah misalnya tindakan untuk membangun sebuah rumah, maka rumah itu sendiri adalah hasil dari tindakan. Nah, oleh karena itu, dengan cara yang sama dalam akal budi ada tindakan berpikir atau pengetahuan itu sendiri dan juga pemikiran. Karena pemikiran adalah sebuah konsep pengetahuan yang merupakan produk dari tindakan berpikir atau mengetahui. Dan juga keduanya merupakan tindakan dari akal budi. Lalu juga Thomas Aquinas dalam bagian jawaban untuk keberatan yang kedua ini juga sempat menyinggung mengenai tindakan intelek spekulatif, abstraksi, penilaian dan juga penalaran atau silogisme, dan hasilnya adalah atau produknya adalah konsep, keputusan, dan silogisme itu sendiri. Lalu pada silogisme intelek spekulatif juga dibangun ada 2 premis dan 1 kesimpulan, di mana ada premis utama yakni universal dan juga premis minor yang lebih konkret dan kesimpulan. Misalnya premis utamanya adalah semua manusia akan mati. Lalu premis minornya itu Socrates adalah manusia, maka kesimpulannya Socrates pasti mati. Nah, jadi dari sini Thomas menunjukkan bahwa melalui berbagai macam tindakan intelek itu kita bisa menghasilkan adanya hukum-hukum. Nah, pada bagian membalas untuk keberatan yang ketiga adalah Thomas jelas-jelas mengatakan bahwa akal budi bergerak untuk mengetahui sesuatu karena didorong oleh kehendak. Tetapi meskipun kehendak ingin mencapai tujuan itu, tetap kehendak tidak mengetahui apa tujuan itu, karena kehendak merupakan fakultas yang penuh dorongan. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini kehendak itu semacam buta, karena dia tidak bisa mengetahui apapun karena bukan intelek. Nah, oleh karena itu kehendak ini perlu didorong atau dibantu dengan adanya akal budi atau intelek itu sendiri. Nah, sebagaimana juga tadi dalam objection ditekankan juga bahwa mengenai kehendak raja yang menciptakan hukum. Nah, di sini kita perlu kritisi juga bahwa apakah kehendak dari raja yang membuat hukum itu, apakah sang raja itu atau sang pemimpin itu tahu mengenai apa yang baik. Kalau dia tahu apa yang baik, maka dia bisa menghendaki sebuah hukum yang bisa mengejar sebuah kebaikan bersama bagi rakyatnya. Tapi tetap juga intelek yang lebih tahu apa yang baik. Oleh karena itu, perintah pertama-tama datang dari akal budi. Dari sini kesimpulannya adalah tetap bahwa hukum sungguh-sungguh berasal dari akal budi. Demikian teman-teman, artikel 1 berikutnya akan dibahas mengenai artikel 2 mengenai apakah hukum itu bisa sungguh-sungguh mewujudkan adanya kebaikan bersama atau bonum commune, yang akan dibahas oleh rekan saya yakni Dion. Silakan Dion. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Theo dari artikel pertama tentang apakah hukum berasal dari akal budi, di sini saya akan menjelaskan konsep hukum menurut Thomas Aquinas dalam Summa Theologiae artikel 2 yang berjudul apakah hukum selalu sesuatu yang ditujukan untuk kebaikan bersama? Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan 3 keberatan atau objection yang digunakan oleh Thomas
untuk membuka perdebatannya. Pada keberatan pertama, hukum tidak selalu ditujukan untuk kebaikan bersama, karena hukum juga digunakan untuk memerintah dan melarang. Perintah dalam hal ini cenderung mengarah pada kebaikan individu tertentu dan bukan untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, tujuan hukum tidak selalu untuk kebaikan bersama. Pada keberatan kedua, hukum juga mengarahkan manusia pada tindakannya, tindakan yang berkaitan dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, adanya hukum ini cenderung ditujukan kepada kebaikan individu tertentu. Pada keberatan ketiga, berasal dari perkataan Isidorus bahwa hukum didasarkan akal budi, sehingga apapun yang didasarkan akal budi akan menjadi hukum. Dalam hal ini bisa diandaikan bahwa akal budi menjadi pabrik bagi adanya hukum. Isidorus juga mengatakan kalau akal budi menjadi fondasi bagi kebaikan bersama dan kebaikan pribadi. Oleh karena itu, hukum tidak hanya bertujuan untuk kebaikan bersama, tetapi juga bertujuan untuk kebaikan pribadi. Nah, disinilah letak pernyataan dilematis yang membingungkan dari Isidorus tentang distingsi atau pembedaan tujuan hukum. Oleh karena itu, dalam perdebatan atau on the contrary, Thomas Aquinas menunjukkan pernyataan dilematis yang membingungkan tersebut. Setelah menemukan keberatan dan perdebatan dari Thomas tentang hukum, barulah kita bisa melangkah pada jawaban Thomas mengenai keberatan dan perdebatan sebelumnya. Menurut Thomas, hukum merupakan aturan dan ukuran tingkah laku manusia. Hukum menjadi yang terutama dan utama dalam tingkah laku manusia. Hukum ini dapat kita temukan dalam akal budi kita masing-masing. Jadi dalam akal budi saya dan akal budi Anda sekalian, kita sama-sama memiliki hukum tersebut. Karena akal budi setiap orang berbeda, sumber hukum dari setiap orang tertentu juga berbeda. Namun demikian, Thomas menegaskan bahwa prinsip gerak pertama ialah kepada tujuan akhir kita semua, yakni kebahagiaan. Keseluruhan dari kerangka hukum, akal budi, dan kebahagiaan harus terarah pada kesempurnaan. Perlu diingat bahwa Thomas mengadopsi cara pandang filsafat Aristoteles. Hal ini sangat tampak pada pernyataannya mengenai kesempurnaan dari keutamaan seseorang dalam hidup komunitas atau polis. Karena itu, Thomas juga menjelaskan bahwa kebahagiaan itu harus ditujukan untuk kebahagiaan komunitas, bukan seseorang. Dalam menjawab keberatan dan perdebatan ini, Thomas juga menggunakan konsep genus. Genus di dalam hal ini diandaikan sebagai prinsip yang utama, yang tidak lain adalah kebahagiaan. Semua subordinasi atau bagian-bagian dari genus yang adalah makhluk seperti kita manusia haruslah menuju pada genus tersebut. Oleh karena itu, ia menegaskan kalau hukum sesungguhnya dibuat untuk kebaikan bersama. Dalam realitas pekerjaan sehari-hari, Thomas menjelaskan kalau aturan dari hukum tidak perlu mengatur pekerjaan individu. Dalam hal ini, setiap orang bebas menentukan pekerjaan dan keutamaannya dalam komunitas atau polis. Namun, harus tetap bertujuan untuk kebaikan bersama. Adapun Thomas memberikan 3 jawaban atas keberatan tersebut yang dapat saya simpulkan sebagai berikut. Penerapan dari hukum itu boleh melalui tindakan khusus. Namun, tindakan khusus itu harus merujuk pada kebaikan bersama. Karena kebaikan bersama ini berperan sebagai penyebab dan tujuan akhir. Penyebab dan tujuan akhir ini selalu berhubungan dengan intelek spekulatif dan intelek praktis sebagai pengokoh adanya hukum. Pemahaman ini tentu menjadi masuk akal karena memiliki sifat hukum yang berdasarkan akal budi. Demikian penjelasan saya mengenai
konsep hukum menurut Thomas Aquinas dalam Summa Theologiae artikel 2 yang berjudul apakah hukum selalu sesuatu yang ditujukan untuk kebaikan bersama. Nah, demikian apa yang sudah kami sampaikan dari apa yang sudah kami bahas tadi, yang sudah kami jelaskan secara panjang lebar mengenai Summa Theologiae Prima Secundae Quaestio 90 artikel 1 dan 2. Dari apa yang sudah kami katakan tadi, kami bisa menyimpulkan bahwa 1. Hukum berasal dari akal budi, dan 2. Hukum ditujukan untuk kebaikan bersama. Itulah video kami. Terima kasih telah menonton video kami. Salam sehat dan sampai jumpa.